Setiap kali Anda menyalakan ponsel atau laptop, pernahkah Anda sadar kalau di baliknya itu ada sebuah, sebut saja kerajaan tersembunyi? Sebuah rantai pasok global yang sangat kuat, tapi jarang banget kita lihat, yang menentukan masa depan teknologi kita semua. Coba deh pikirin, apa sih bahan rahasia di dalam gadget Anda yang bikin semuanya bisa berfungsi? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kalau kita lihat di bagian ini, porsi logam langka kelihatannya kecil ya. Tapi jangan salah, komponen ini justru krusial banget. Tanpa mereka, lupakan saja baterai performa tinggi di ponsel pintar dan mobil listrik yang kita andalkan setiap hari. Oke, dari sekian banyak logam itu, yuk kita fokus ke satu yang perannya penting banget. Nah, ini dia jagoannya, kobalt. Anggap saja ini tulang punggung revolusi baterai modern. Kenapa? Soalnya dia bisa menyimpan banyak energi di tempat yang sangat kecil. Makanya teknologi kita yang butuh baterai awet dan pengisian daya cepat itu sangat bergantung pada si kobalt gini. Oke, kalau logam ini sepenting itu, pertanyaannya, dari mana asalnya? Apa tersebar merata di seluruh dunia? Jawabannya ternyata nggak sama sekali. Coba bayangkan, angka yang luar biasa besar. 70% dari semua pasokan kobalt di dunia itu datangnya cuma dari satu negara. Dan inilah gambaran kasarnya Republik Demokratik Kongo. Batangnya tinggi banget dibanding negara lain. Ini bukan cuma soal tambang, ini soal geopolitik. Ketergantungan seluruh dunia pada satu tempat ini menciptakan sebuah dinamika kekuatan yang unik banget. Oke, mari kita gali lebih dalam. Kok bisa satu negara, yaitu Tiongkok, jadi pemain utama di industri kobalt Kongo yang sepenting ini? Gimana ceritanya? Ini bukan kejadian kemarin sore ya. Ini adalah hasil dari sebuah strategi jangka panjang yang sudah direncanakan matang-matang oleh Tiongkok sejak awal tahun 2000-an, jauh sebelum orang-orang heboh soal mobil listrik. Inti strateginya, Tiongkok itu sebenarnya simpel tapi cerdas banget. Gini, mereka datang dengan tawaran yang susah ditolak. Kami bangunkan jalan, pelabuhan, dan rel kereta yang kalian butuhkan. Sebagai gantinya, berikan kami hak eksklusif untuk menambang sumber daya seperti kobalt selama puluhan tahun. Nah, di atas kertas, namanya keren. Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Tapi kenyataannya di lapangan, banyak kontrak ini pakai harga patokan yang disepakati bertahun-tahun lalu. Artinya, waktu harga kobalt di pasar dunia meroket, keuntungan besarnya itu nggak balik ke masyarakat Kongo, tapi lari ke perusahaan asing. Jadi kita udah lihat strateginya. Tapi yang paling penting, apa dampaknya di lapangan? Buat orang-orang di sana, buat lingkungannya. Laporan-laporan dari media dan LSM internasional itu memberi gambaran yang jujur saja cukup kelam. Kondisi kerja yang berbahaya, upah rendah, dan yang paling bikin miris, adanya laporan pekerja anak di tambang-tambang kecil. Bahkan infrastruktur yang dibangun seringkali cuma punya satu tujuan, mempercepat ekspor mineral, bukan untuk menghubungkan komunitas lokal. Kutipan ini sepertinya merangkum semuanya. Ada kesenjangan besar antara kekayaan yang digali dari dalam tanah dengan kesejahteraan masyarakat yang hidup di atasnya. Sekarang, ayo kita zoom out. Kita lihat bagaimana caranya kontrol di Afrika ini memberi Tiongkok posisi yang super kuat di panggung dunia. Strategi Tiongkok itu nggak berhenti di penambangan saja. Mereka juga menguasai langkah krusial berikutnya, pemurnian. Jadi, hampir semua kobalt mentah dari Kongo itu dikirim ke Tiongkok untuk diolah jadi bahan baterai. Ini sama saja seperti mereka membuat gerbang tol strategis di rantai pasok global. Nah, dampaknya apa? Gede banget. Perusahaan teknologi dan otomotif terbesar di dunia sekarang jadi bergantung pada Tiongkok, bukan cuma untuk mineralnya, tapi juga untuk komponen olahannya. Ini memberi Tiongkok pengaruh luar biasa, mengubah dominasi ekonomi menjadi kekuatan geopolitik yang nyata. Jadi, kita sudah menelusuri cerita ini dari ponsel di tangan Anda, melintasi lautan, sampai ke tambang di jantung Afrika, dan kembali lagi ke ruang rapat perusahaan-perusahaan teknologi global. Pada akhirnya, cerita ini kembali ke kita semua. Setiap kali kita menggunakan perangkat kita, secara tidak langsung kita terhubung dengan rantai pasok yang rumit dan seringkali penuh masalah ini. Kita adalah konsumen terakhir di ujung rantai yang sangat-sangat panjang. Di satu sisi, dunia butuh banget logam-logam ini untuk masa depan yang lebih hijau dan terhubung. Tapi di sisi lain, ada harga yang harus dibayar. Pertanyaan besarnya, yang mungkin belum ada jawaban pastinya, adalah
Berapa harga yang pantas kita bayar, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, untuk mencapai masa depan itu?